Santo Paus Pius kelima OP, dalam bahasa Latin Sancte Pie Quinte, lahir tanggal 17 Januari tahun 1504, meninggal tanggal 1 Mei tahun 1572. Terlahir dengan nama Antonio Ghislieri, pada 1518, berganti menjadi Michele Ghislieri. Dia adalah kepala gereja Katolik dan penguasa negara kepausan sejak tanggal 7 Januari tahun 1566, hingga kematiannya, pada bulan Mei tahun 1572. Dia dihormati sebagai orang kudus gereja Katolik, terutama terkenal karena perannya dalam Konsili Trente, Kontra-Reformasi, dan pembakuan ritus Romawi dalam gereja Latin, yang dikenal sebagai Missa Tridentina. Pius kelima juga menyatakan Thomas Aquinas sebagai doktor gereja. Sebagai seorang kardinal, Ghislieri memperoleh reputasi karena mengutamakan ortodoksi daripada kepribadian, dengan mengadili 8 uskup Prancis atas tuduhan bitah. Ia juga menentang nepotisme, menegur pendahulunya Paus Pius keempat di hadapannya, ketika ia ingin mengangkat seorang anggota keluarganya yang berusia 13 tahun menjadi kardinal, dan memberikan subsidi dari kas kepausan, kepada seorang keponakannya. Gereja berada dalam kondisi yang menyedihkan, ketika Paus Santo Pius kelima terpilih menjadi raja pada tahun 1566. Saat itu merupakan masa kelonggaran moral dan kebingungan rohani. Kelonggaran terhadap kaum bidah, dan sikap masa bodoh penguasa Katolik, telah memungkinkan Protestanisme menyebar di Eropa. Pada saat yang sama, agama Kristen berada dalam bahaya yang mengancam dan mematikan, dari Turki Utsmani yang telah mendominasi Timur Tengah, Afrika Utara, Mediterania, dan Balkan. Gereja sangat membutuhkan seorang paus yang suci, bersemangat tinggi, tidak kenal kompromi, dan tak kenal takut. Ini ditemukan dalam diri dari seorang Santo Pius kelima, yang akhirnya dikenal sebagai salah satu paus terhebat sepanjang masa. Dalam masa pemerintahannya yang singkat namun gemilang selama 6 tahun, telah mereformasi disiplin dan moralitas umat Katolik, menghapus ajaran sesat di Italia, menerapkan dekret Konsili Trente, menerbitkan katekismus, mengumumkan Misale Romawi, mengucilkan Elizabeth pertama, dan menyelamatkan Eropa dari ancaman kaum Muslim. Melalui bula kepausan tahun 1570, Regnans in Excelsis, Pius kelima mengucilkan Elizabeth pertama dari Inggris, atas tuduhan bidah, dan penganiayaan terhadap umat Katolik Inggris, selama masa pemerintahannya. Ia juga mengatur pembentukan Liga Suci, aliansi negara-negara Katolik untuk melawan kemajuan Kekaisaran Ottoman, di Eropa Timur. Meskipun kalah jumlah, Liga Suci secara terkenal mengalahkan Ottoman dalam pertempuran Lepanto tahun 1571. Pius kelima mengaitkan kemenangan itu dengan perantaraan perawan Maria yang terberkati, dan menetapkan pesta Bunda Maria Kemenangan. Para penulis biografi melaporkan bahwa saat pertempuran Lepanto berakhir, Pius bangkit dan pergi ke jendela, di mana ia berdiri sambil menatap ke arah timur. Matanya menatap ke langit, ia berseru, "Gencatan senjata untuk bisnis, tugas besar kita saat ini adalah bersyukur kepada Tuhan, atas kemenangan yang baru saja ia berikan kepada pasukan Kristen." Dia mengetahui kemenangan itu, sebelum ada yang datang memberitahukannya. Antonio Michele Ghislieri atau Antonius Michael Ghislieri, lahir dan dibaptis pada tanggal 17 Januari tahun 1504, di Bosco, Milan, Italia. Ia dibaptis dengan nama Antonius, tetapi kemudian mengambil nama Michael, untuk menghormati malaikat agung Santo Michael yang dipilihnya sebagai pelindungnya. Orang tuanya yang saleh meskipun miskin, mereka berasal dari keluarga bangsawan. Antonius kecil senang menyendiri. Kesenangannya yang terbesar adalah berada di gereja, berdoa rosario, dan menghadiri misa setiap hari. Keinginannya adalah menjadi seorang religius,
tetapi orang tuanya terlalu miskin untuk membiayainya belajar. Suatu hari, ketika ia sedang menggembalakan domba, ia melihat dua biarawan Dominikan lewat. Dia berbicara dengan para biarawan, karena tersentuh oleh kesederhanaan, keterus-terangan, kecerdasan, dan penampilan yang baik. Para biarawan mengajaknya untuk bergabung ke biara mereka, jika ia bisa mendapatkan izin dari orang tuanya. Maka ketika Antonius yang berusia 14 tahun, dia masuk biara Dominikan di Foggera, ada sumber lain menyatakan bahwa, seorang tetangga yang kaya membayarkannya untuk belajar dengan para Dominikan. Dengan kemauan kerasnya dan kemampuan yang luar biasa dalam studinya, setelah menempuh selama 2 tahun, dia diizinkan untuk mengambil jubah Santo Dominikus. Tahun berikutnya 1521, ia mengucapkan kaul kesucian di biara Vigevano. Pada kesempatan inilah ia mengambil nama Michael, dia dipanggil Bruder Michael dari Alessandria. Kemudian atasannya mengirimnya ke Universitas Bologna, untuk mengambil gelar di bidang teologi dan filsafat. Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi profesor filsafat, dan kemudian teologi, yang seterusnya ia ajarkan selama 16 tahun. Michael ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1528, ia pergi ke kampung halamannya Bosco untuk bisa merayakan misa pertamanya. Tetapi setibanya di sana, ia mendapati desa itu dibakar, rumahnya hancur setengah, dan gereja paroki dinodai oleh pasukan Kekaisaran Prancis. Orang tuanya berlindung di dekat Ses, kemudian di sanalah ia merayakan misa pertamanya. Pastor Michael menghabiskan 15 tahun berikutnya di berbagai biara dalam ordonya, dan terpilih 4 kali sebelumnya. Kepemimpinannya keras dan ketegasannya dibarengi dengan kebaikan. Kepada para religiusnya, ia berkhotbah lebih melalui teladan daripada kata-kata, melalui kesalehannya yang besar, ketaatannya yang cermat dan sangat tepat terhadap aturan, mati raga yang keras, dan puasa yang ketat. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja bagi jiwa-jiwa, dan sebagian besar malamnya dihabiskan untuk berdoa. Membaca dan belajar adalah kegiatan rekreasi favoritnya. Setiap hari ia membaca kehidupan para santo, dan gemar mempelajari karya-karya Santo Thomas Aquinas, yang kepadanya ia berbakti, serta karya-karya para bapa dan pujangga gereja. Sebagai biarawan dia sangat disiplin, dia tidak pernah menggunakan dispensasi dari aturan yang biasanya diberikan kepada mereka yang berkhotbah dan mengajar, dan ia juga tidak dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Tidak seorang pun diizinkan untuk tidak mengikuti ibadat harian, atau keluar dari biara tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebab, seperti yang dijelaskannya, seperti garam yang larut ketika dicelupkan ke dalam air dan menjadi tidak dapat dibedakan lagi, demikian pula para religius, dengan rahmat Allah, garam dunia, menyerap dengan penuh semangat prinsip-prinsip dan semangat dunia, ketika ia mulai menghabiskan waktunya dalam sejumlah kunjungan yang tidak perlu. Ketika ia harus meninggalkan biara untuk suatu tugas keimaman, ia selalu berjalan kaki, bahkan ketika ia pergi untuk berkhotbah di kota-kota yang jauh. Pada waktu itu, perang dan perselisihan terjadi di mana-mana, dan ajaran-ajaran palsu menyebar ke banyak bagian Eropa. Bitah Calvinis dan Lutheran secara bertahap merembes dari Swiss dan Jerman ke Italia Utara. Invasi Muslim Turki juga merupakan bahaya yang terus-menerus, terutama di Eropa Selatan. Pada tahun 1542, Paus Paulus III mendirikan kembali Inkuisisi Roma, untuk menghentikan masuknya ajaran sesat. Ketika kantor suci meminta para Dominikan menyediakan orang terbaik yang mereka miliki, untuk bertugas sebagai inkuisitor, di pos terdepan Como. Provinsial mencalonkan Pastor Michael Ghislieri, yang saat itu sudah dikenal karena kekudusannya, doktrinnya yang teguh, dan semangatnya yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa.
Maka pada tahun 1543, calon Paus Pius kelima ini, menjadi inkuisitor di Como dan di Grisons, Swiss, yang terinfeksi ajaran sesat. Salah satu perhatian utamanya adalah menghentikan perdagangan buku-buku sesat, dari Swiss ke Italia. Selama 6 tahun, ia menghabiskan siang dan malam, bepergian melalui setiap kota dan desa, seringkali dalam bahaya pembunuhan. Dia lolos dari banyak penyergapan yang disiapkan untuk menghalanginya, yang memerangi penjualan dan penerbitan teks-teks sesat, dan tidak bermoral. Melakukan yang terbaik untuk membimbing para bidat-bidat, agar kembali ke iman yang benar, dan memperingatkan orang-orang sederhana, terhadap bahaya bagi jiwa mereka. Pastor Ghislieri, yang di hadapan matanya hanya kehormatan Tuhan dan kebaikan jiwa-jiwa, tidak takut. Sesungguhnya ia sepenuhnya siap untuk menyerahkan hidupnya demi iman, seperti yang telah dilakukan Santo Petrus Sang Martir. Pastor Ghislieri tidak kenal kompromi dengan mereka yang terlibat dalam penyebaran ajaran sesat, dan tidak ragu untuk menghukum dan mengucilkan mereka, baik mereka yang kaya, bangsawan, jabatan penting, atau orang sipil maupun gerejawi, seperti kasus uskup Bergamo yang diam-diam menjadi penganut Lutheran. Ia diancam akan dibunuh pada banyak kesempatan, dan bahkan dirajam di jalan-jalan Como setelah mengganggu perdagangan buku-buku sesat, yang dijalankan oleh seorang pedagang lokal yang kaya dan berpengaruh. Selalu pasrah pada kehendak Tuhan, sang inkuisitor bepergian dengan berjalan kaki, sendirian dan hanya berbekal tongkat dan breviarium. Dalam salah satu misinya di Swiss Grisons, ketika ia harus melewati sebuah distrik yang sangat tidak disukainya, ia disarankan untuk menanggalkan jubahnya dan bepergian dengan menyamar. Ia menolak, dengan mengatakan, ketika saya menerima jabatan inkuisitor, saya juga hampir pasti menerima kematian. Untuk alasan apa lagi yang lebih mulia, saya bisa mati selain karena saya mengenakan jubah putih Santo Dominikus. Banyak orang yang terpikat oleh kerendahan hatinya, kesederhanaannya, dan kemurnian motifnya cintanya yang membara kepada Tuhan, dan semangatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pada tahun 1551, Michael Ghislieri diangkat oleh Paus Julius III, sebagai komisioner jenderal inkuisisi. Bermarkas di Roma, salah satu tugas hariannya adalah mengunjungi mereka yang dituduh melakukan bidah di penjara. Ia mendampingi mereka sebagai seorang bapa sejati, dan tidak pernah mengabaikan upaya apapun, untuk mendapatkan mereka bagi iman. Berkat kasih, kesabaran, dan kekudusannya, ia berhasil membuat banyak orang meninggalkan kesalahan mereka dan kembali kepada iman. Salah satu kasusnya yang paling terkenal adalah, kasus Sixtus dari Siena, seorang Yahudi muda yang telah menjadi seorang Katolik, dan biarawan Fransiskan. Ia menjadi seorang pengkhotbah populer, tetapi segera dipengaruhi oleh doktrin-doktrin sesat. Setelah ditangkap dan dipenjara, ia meninggalkan ajaran sesatnya, dibebaskan dan kembali ke ordonya. Setelah mulai berkhotbah lagi, ia kembali ke ajaran sesat, dan dihukum. Hukuman bagi seorang bidat yang kembali adalah hukuman mati dengan api, jadi tidak ada harapan. Pastor Michael mengunjunginya di penjara setiap hari, dan berbicara kepadanya dengan ramah sebagai seorang teman, sambil juga berdoa, berpuasa, dan mempersembahkan misa harian untuk pertobatannya. Akhirnya Sixtus menyadari betapa besar dosanya, dan mengetahui bahwa ia telah mempermalukan ordonya, dia ingin menebus rasa malunya, dengan kematian. Sang inkuisitor, yang sangat tersentuh oleh pertobatan dan penderitaannya, menyarankan agar ia dapat menebus kesalahannya dengan menjalani hidup penuh pertobatan. Ghislieri kemudian pergi menemui Paus, dan memohon serta memperoleh pengampunan bagi biarawan muda itu. Sixtus menyangkal ajaran sesatnya, diampuni dan dibebaskan, dan diterima oleh inkuisitor sendiri dalam Ordo Dominikan.
Sixtus dari Siena kemudian menjadi salah satu sarjana kitab suci terbesar pada abadnya, dan tidak pernah lelah mengatakan bahwa ia berutang keselamatan duniawi dan kekalnya kepada seorang Michael Ghislieri. Pada tahun 1555, Kardinal Carafa, sahabat yang mengagumi dan menyayangi Santo Dominikan itu, terpilih menjadi paus, dengan nama Paus Paulus keempat. Paus yang baru ini, mengetahui keinginan Pater Michael, untuk tetap menjadi seorang religius yang sederhana, dan hanya menerima perintah dengan ketaatan yang suci, untuk sebuah jabatan atau martabat apapun, yang mungkin diberikan kepadanya, demi kebaikan gereja. Tahun berikutnya Michael Ghislieri ditahbiskan sebagai uskup Nepi dan Sutri, dekat Roma. Pada tahun 1557, Paus Paulus keempat mengangkatnya menjadi kardinal, dengan gelar Santa Maria Sopra Minerva. Dia dikenal sebagai Kardinal Alessandrino, sesuai dengan kota yang paling dekat dengan tempat kelahirannya. Paulus keempat sangat menghormati sahabatnya ini, yang tidak hanya suci, tapi juga bijaksana dan terpelajar, yang sama sekali tidak memiliki ambisi. Hidupnya semata-mata diilhami oleh keinginan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Nasihat-nasihat Kardinal Alessandrino selalu diterima oleh Paus ketika diminta olehnya. Pada tahun 1558, Paus Paulus keempat menganugerahkan kepadanya jabatan unik, yang akan dipegangnya sebagai orang pertama dan terakhir. Ia menjadi inkuisitor agung seluruh umat Kristen, wewenangnya bersifat final dan tanpa banding. Inkuisitor adalah petugas penyidik dan pengadil bagi para bidat. Kehidupan orang suci itu terus berlanjut sekeras sebelumnya. Kecuali pada acara-acara kenegaraan ketika diharuskan mengenakan jubah kardinalnya, ia mengenakan jubah putih kasar seperti biarawan Dominikan yang sederhana. Makanannya tidak lebih dari 2 kali sehari, aturan hidupnya, puasa, penebusan dosa, dan doanya semuanya tetap tidak berubah. Ia mempekerjakan sesedikit mungkin pelayan, dan memilih mereka yang memiliki kesalehan yang sangat baik. Ia memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri. Kehidupan Kardinal Alessandrino yang sederhana dan keras. Namun, kesederhanaan dan kerendahan hatinya, dia sangat dihormati sesamanya, ia tidak pernah membiarkan penyalahgunaan martabat barunya. Ia menutup telinga terhadap permintaan kenaikan jabatan, yang datang dari kerabatnya, dan menasihati mereka untuk lebih peduli pada peningkatan kebajikan daripada kekayaan. Pada tahun 1559, Paus Paulus keempat meninggal, kemudian Giovanni Angelo Medici terpilih menjadi paus, dengan nama Paus Pius keempat. Para sahabat dan orang-orang yang disayangi mendiang Paus Paulus keempat mulai disingkirkan, termasuk Kardinal Alessandrino. Dia diangkat menjadi uskup, di keuskupan Mondovì yang jauh. Ia mendapati keuskupan barunya dalam keadaan yang menyedihkan, karena para uskup yang lalai dan tidak tinggal di sana. Dia mulai dengan memulihkan dan membenahi kehidupan imam dan biarawan di sana, untuk menjalani hidup yang suci dan tak bercela. Ia juga mengunjungi Bosco, desa asalnya, tempat ia meletakkan fondasi bagi sebuah biara Dominikan yang besar, Santa Croce. Pada tahun 1560 ia dipanggil kembali ke Roma, tempat Paus Pius keempat yang ingin menyelesaikan dan menerapkan Dekret Konsili Trente, tahun 1545 sampai tahun 1563. Kardinal Alessandrino berselisih dan mengingatkan Paus Pius keempat, yang berniat untuk mengangkat seorang kerabatnya yang baru berusia 13 tahun, ke pangkat kardinal. Ketika Kaisar Jerman Maximilian II meminta Paus untuk mengizinkan para imam menikah, dengan dalih bahwa hal ini dapat memfasilitasi kembalinya para bidat ke iman Katolik. Kardinal Ghislieri lah yang berbicara paling keras, dia menentang penghapusan kanon, hidup selibat yang suci dan sudah lama menjadi tradisi. Karena pertentangannya dengan Paus Pius keempat,
Kardinal Gislieri direncanakan untuk dikembalikan ke Mondovì, tapi sebelum kembalinya ke Mondovì, Paus Pius keempat jatuh sakit dan meninggal. Konklav berikutnya telah berlangsung selama lebih dari 3 minggu ketika Kardinal Borromeo, meskipun usianya masih muda, memiliki pengaruh paling besar di Dewan Suci, meyakinkan para kardinal lainnya untuk memilih Kardinal Alessandrino. Kardinal Alessandrino yang dalam pandangan Kardinal Borromeo akan memerintah gereja dengan mulia. Pemilihannya datang sebagai kejutan besar, karena dia tidak berkampanye untuk itu, tidak memiliki istana atau kekayaan, tidak membuat perjanjian apapun, tidak membuat janji. Bahkan sang kardinal tidak memiliki negara Katolik sebagai pendukung di belakangnya. Kaisar Maximilian mendengar bahwa seorang biarawan telah terpilih, dia mengolok-oloknya. Paus yang baru, alih-alih mengambil nama Paul, yaitu teman dan pelindungnya Paul keempat, tapi untuk menghormati Kardinal Charles Borromeo, dia memilih nama pamannya yang terakhir, Pius. Ini tindakan pengorbanan diri pertamanya sebagai Paus. Dia dimahkotai di Basilika Santo Petrus pada tanggal 17 Januari tahun 1566, pada ulang tahunnya yang ke-62. Banyak orang Romawi terutama yang lalai, yang berdosa, dan para penganut sekte sesat baru, khawatir bahwa orang yang begitu ketat dan keras telah terpilih. Oleh karena itu, orang suci itu mengatakan bahwa ia berharap untuk memerintah sedemikian rupa, sehingga kesedihan yang dirasakan saat kematiannya akan lebih besar daripada kesedihan yang dirasakan saat ia terpilih. Paus Pius kelima harus melakukan 3 tugas, memperjuangkan pemurnian gereja, menjaga agar Eropa tetap Katolik dan bersatu melawan Turki, dan membantu menyelamatkan jiwa manusia. Untuk tujuan ini ia mengabdikan seluruh kekuatannya, setiap hari menyalibkan tubuhnya yang lemah. Reformasi dimulai sejak hari penobatannya. Alih-alih menghabiskan uang untuk perayaan dan perjamuan biasa, ia mendistribusikannya di antara keluarga-keluarga termiskin dan biara-biara miskin. Salah satu tindakan pertamanya adalah memecat pelawak istana Paus. Santo Paus Pius kelima memulai dengan reformasi di rumah, pertama di rumah tangganya sendiri, menjadikannya model kebajikan. Kemudian di antara para kardinalnya, yang ia desak untuk bersikap moderat dan suci, dengan memperjelas bahwa kebiasaan hidup mewah seperti bangsawan yang telah didorong oleh paus-paus Renaissance tidak akan disukainya. Kamu adalah terang dunia, garam dunia, terangi orang-orang dengan kemurnian hidupmu, dengan kecemerlangan kekudusanmu. Tuhan tidak meminta darimu sekadar kebajikan biasa, tetapi kesempurnaan sejati. Segera setelah terpilih, Paus Pius kelima mulai memulihkan ketertiban dan keindahan Roma. Ia memperbaiki bangunan-bangunan suci, saluran air, dan benteng-benteng kota, mendirikan sekolah-sekolah gratis, menyediakan perumahan bagi para pengemis, dan menugaskan para imam untuk mengajari mereka tentang iman dan moral Kristen. Ia mengawasi pengangkatan para hakim, dan memastikan mereka menjalankan keadilan dengan adil. Hukuman penjara karena utang dilarang. Melihat banyaknya pengangguran di Roma, orang suci itu memulai pekerjaan umum untuk kepentingan mereka. Ia juga tidak menyia-nyiakan tenaga dan biaya untuk menebus budak-budak Kristen dari Turki. Lebih dari 1 juta orang Kristen Eropa ditangkap dan dijadikan budak oleh kaum Muslim, pada abad ke-16 hingga ke-17. Sementara Paus sendiri terus menjalani kehidupan yang keras dan penuh pertobatan sebagai seorang biarawan Dominikan yang miskin. Kemurahan hatinya kepada orang miskin dan yang menderita sudah melegenda, baik mereka adalah para imam yang miskin, keluarga miskin di Roma, atau orang-orang Katolik Inggris, yang diasingkan yang berbondong-bondong ke Roma. Pada tahun 1566, ketika Roma dilanda wabah dan kelaparan, Paus Pius kelima, mengorganisasi penyaluran uang, makanan, obat-obatan dan pakaian,
dan membayar sejumlah besar dokter untuk merawat orang sakit. Ia menunjuk para imam untuk mendengarkan pengakuan dosa orang yang sekarat, dan untuk menguburkan orang mati. Seringkali dia pergi sendiri untuk menghibur orang sakit, dan mempersiapkan mereka untuk kematian. Sejak awal masa kepausannya, Santo Paus Pius kelima berusaha keras untuk memperbaiki moral masyarakat, mengusir pria dan wanita yang berkarakter buruk dari Roma, serta para lintah darat Yahudi. Pelanggaran moral dihukum berat. Para pelacur diusir dari Roma dan negara kepausan, kecuali mereka setuju untuk menikah, atau masuk biara. Sodomi dihukum mati. Ia bertindak terhadap para pesina, tanpa membedakan status dan pangkat, dicambuk di depan umum, dipenjarakan, dan jika tidak diperbaiki, diusir dari kota. Ia juga melarang mempekerjakan gadis-gadis muda sebagai pembantu, untuk menjaga keutamaan dan kemurnian mereka. Peraturan ketat diberlakukan pada kedai minuman dan tempat-tempat serupa. Negara kepausan juga dengan cepat terbebas dari wabah bandit dan perampok, mereka dieksekusi setiap kali mereka ditangkap. Sebuah bula dikeluarkan untuk menentang sikap tidak hormat di gereja, yang menuntut kesalehan, keheningan, dan kesopanan dalam berpakaian. Berjalan-jalan, mengobrol, tertawa, dan berbisik-bisik di gereja dilarang, karena dianggap menyinggung Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Gangguan terhadap ibadah ilahi, penghujatan, dan penodaan hari Minggu dan hari raya mendatangkan hukuman yang berat. Dalam waktu kurang dari setahun kota itu berubah begitu total, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Paus, dengan aturannya yang ketat, telah mengubah Roma menjadi sebuah biara. Seorang bangsawan Jerman, yang menulis tentang kesalehan dan pertobatan yang mencengangkan yang disaksikan di antara penduduk Roma, menyimpulkan. Tetapi tidak ada yang dapat membuatku tercengang di bawah seorang paus seperti itu. Puasa-puasanya, kerendahan hatinya, kepolosannya, kekudusannya, semangatnya untuk iman, bersinar begitu cemerlang sehingga ia tampak seperti Santo Leo II, atau Santo Gregorius Agung. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa seandainya Calvin sendiri telah bangkit dari kubur pada hari Paskah, dan melihat Paus yang kudus ini. Meskipun ia tidak menginginkannya, ia akan mengenali dan memuliakan wakil sejati Yesus Kristus. Orang-orang Roma, yang terkesan oleh kebaikan dan kekudusannya, segera mulai mencintainya sebagai seorang ayah. Duta Besar Spanyol menyatakan bahwa selama 300 tahun gereja tidak memiliki kepala yang lebih baik, sambil menambahkan, Paus ini adalah seorang santo. Yang paling penting, Paus Pius kelima bertekad untuk mereformasi disiplin di kalangan klerus atau rohaniwan. Semua uskup diperintahkan untuk kembali ke tahta, dan menjadi bapa sejati bagi umat mereka. Ia melatih para imam muda dan berjasa, untuk jabatan uskup, dan mengangkat mereka ke seluruh dunia. Seminari-seminari didirikan di mana-mana, kepada semua rohaniwan ia menegakkan standar kesempurnaan. Semua imam yang mendengarkan pengakuan dosa diperiksa untuk memastikan doktrin dan moral mereka yang sehat. Dekrit-dekrit Trente harus dipatuhi dengan ketat oleh semua imam dan religius. Peraturan ketat dibuat untuk semua rumah religius dan penutupan diberlakukan pada biara-biara. Ibadat harian harus didaraskan di setiap gereja. Perhatian utama Paus Pius kelima adalah keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Ia adalah pendukung besar misi-misi, khususnya di Amerika Selatan dan Hindia. Mengetahui kurangnya pengajaran dalam iman, penyebab kekacauan yang menimpa gereja, ia memerintahkan kelas-kelas katekismus untuk diajarkan kepada anak-anak pada hari Minggu, bagi semua keuskupan. Ia membuat orang Yahudi mendengarkan khotbah para imam Dominikan, dan mempertobatkan banyak orang. Bila memungkinkan, ia suka membaptis mereka dengan tangannya sendiri. Salah satunya seorang terkemuka Roma, Elias,
bersama ketiga putranya, dibaptis oleh Paus di hadapan banyak orang, dan diikuti pertobatan banyak orang lainnya. Pada tahun 1566 Katekismus Konsili Trente atau Katekismus Roma diterbitkan di bawah arahan Paus Pius V. Ia juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Prancis, Italia, Jerman, dan Polandia. 2 tahun kemudian terbit edisi baru Breviarium, dan pada tahun 1570 terbit Missale Roma yang telah direvisi. Bagi Paus Pius kelima, iman lebih diutamakan daripada urusan lainnya. Mengetahui bahwa Bitah membunuh banyak jiwa, dia pun berusaha membasminya, dan melanjutkan perjuangan sebagai bapa kekristenan, khususnya melawan kaum Lutheran, Calvinis, dan Huguenot. Inggris, Skandinavia, Swiss, dan sebagian Jerman telah runtuh karena bidah. Ketika Prancis dilanda pemberontakan, kekerasan, kekejaman, dan penistaan yang terus-menerus yang dilakukan oleh kaum Huguenot Protestan, dialah yang mengirim uang dan tentara, untuk membela putri tertua gereja, dengan demikian melindunginya dari kejatuhan ke tangan para bitah. Pada tahun 1570, Paus Pius kelima mengeluarkan bula ekskomunikasi, dan pemberhentian terhadap Ratu Elizabeth pertama dari Inggris. Meskipun para pendahulunya maupun Paus Pius kelima telah mencoba berbagai cara, untuk meyakinkan Elizabeth agar kembali ke iman dan gereja, tetapi semuanya sia-sia. Elizabeth telah dimahkotai oleh seorang uskup Katolik, dan telah mengambil sumpah untuk memerintah sebagai Ratu Katolik, dan berjanji melindungi dan membela gereja, para uskup, dan hak istimewa kanonik mereka. Tetapi kemudian dia menolak otoritas kepausan, mengangkat dirinya sebagai kepala gereja Inggris, melarang misa, memenjarakan dan mengasingkan para uskup Katolik. Umat Katolik dianiaya dan dibunuh, para pendeta ditarik, digantung, dan dipotong-potong. Protestantisme menjadi agama resmi negara Inggris, dan dipaksakan kepada penduduk dengan tali dan pisau. Pada akhirnya, satu-satunya tindakan yang tersisa adalah bagi Paus untuk mengucilkan ratu yang murtad itu, yaitu secara resmi menyatakan dia berada di luar gereja Katolik, dengan demikian membebaskan rakyatnya dari kesetiaan mereka. Turki Utsmani telah menjadi momok Eropa selama 4 abad. Di bawah Sulaiman II yang Agung tahun 1520-66, kekuasaan Turki di Asia, Afrika, dan Eropa telah meningkat secara mengkhawatirkan. Belgrade jatuh ke tangan Turki pada tahun 1521, Rhodes pada tahun berikutnya. Kemudian jantung Hongaria menjadi provinsi Turki, dan Wina dikepung. Banyak sekali orang Kristen yang ditangkap dijadikan budak, ratusan ribu orang telah disiksa dan dibunuh. Perlawanan pertama pada Sulaiman diberikan pada tahun 1565 di Malta. Pemimpin besar ksatria Saint John, Jean de Valette, dengan berani mempertahankan pulau yang dikepung itu. Dengan 500 ksatria dan beberapa ribu orang Malta, mereka melawan pasukan Ottoman yang berjumlah lebih dari 40.000 orang. Orang-orang Turki berhasil diusir untuk sementara waktu. Tetapi para pejuang pembela Malta, tidak memiliki uang maupun orang untuk memperbaiki pertahanan yang hancur, mereka memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Santo Paus Pius kelima memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di pos terdepan Kristen ini, dan ia mengirimkan uang kepada Valette yang diperlukan untuk membangun kembali benteng-benteng yang rusak, sehingga menyelamatkan Malta. Sulaiman II kemudian menyerang Pulau Chios, pulau yang penting secara komersial. Mereka menjarah kota itu, dan membantai seluruh penduduknya. Ia juga mengorganisasi pasukan sekitar 100.000 orang, untuk berbaris melalui Hongaria menuju Wina, meskipun kampanye itu berakhir dengan pengepungan Sijatvar. Sijatvar akhirnya jatuh, setelah pertahanan heroik oleh Pangeran Miklos Sriniy dan anak buahnya, yang jumlahnya 50-1 oleh Turki.
Hingga orang terakhir, para kesatria Hongaria tewas saat membela Eropa Kristen, semua warga sipil yang selamat dari pengepungan dibantai oleh Turki. Santo Pius kelima memerintahkan devosi 40 jam di Roma, doa-doa umum, dan 3 prosesi besar yang ia sendiri ambil bagian. Pada hari prosesi ketiga, Sulaiman II, yang dikatakan lebih takut pada doa-doa Paus, daripada pasukannya, akhirnya meninggal. Sulaiman II digantikan oleh putranya Selim II, yang dijuluki Sisot. Dia mewarisi ambisi ayahnya untuk menaklukkan Roma, dan menghancurkan agama Kristen. Ia menuntut agar Venesia, yang memiliki perjanjian dagang dengan Turki, memberinya Siprus. Siprus, pulau terpenting di Mediterania, adalah milik Venesia. Ibu kota Nikosia dikepung oleh Turki dan setelah menyerah, dijarah. 20.000 penduduknya, termasuk uskup mereka, dibantai. Siprus telah jatuh ke tangan Turki, kecuali Famagusta yang, di bawah gubernurnya Bragadino, secara heroik melawan pengepungan panjang dan berbagai serangan Turki. Selama 10 bulan yang panjang, kota yang terkepung itu telah bertahan dari pasukan Turki tetapi penduduknya mati kelaparan karena tidak ada makanan yang tersisa di kota itu. Jadi pada bulan Agustus tahun 1571, Bragadino menerima tawaran Turki bahwa seluruh penduduk akan diampuni, jika kota itu menyerah. Begitu kesepakatan itu dibuat, Turki melanggar kesepakatan, mereka membantai seluruh penduduk. Bragadino disiksa secara sadis dan biadab, badannya disiksa sungguh cara yang tidak berperi kemanusiaan. Bragadino akhirnya mati karena korban kesadisan yang luar biasa, dari pasukan Turki. Santo Pius kelima telah berusaha untuk menyatukan Eropa tanpa henti, sejak ia naik tahta, ia melawan orang-orang Muslim, yang mengancam keberlangsungan agama Kristen. Namun persaingan politik, kecemburuan, dan kepentingan komersial menghalangi sebagian besar negara, untuk bergabung dengan Liga Pertahanan melawan Turki, yang diusulkan oleh Paus. Inggris bersekutu dengan Turki, sementara Prancis memiliki perjanjian komersial yang luas dengan mereka, dan bersedia membahayakan agama Kristen, demi keuntungan langsungnya sendiri. Kaisar Maximilian, lebih tertarik untuk mengakhiri pertikaian di negaranya sendiri, dengan mencoba menyenangkan umat Katolik dan Protestan. Akhirnya, setelah 5 tahun Pius memohon kepada raja-raja dan pangeran-pangeran Kristen, Spanyol dan Venesia setuju untuk bergabung. Pada tanggal 24 Mei tahun 1571, Liga Suci ditandatangani oleh Raja Spanyol dan Republik Venesia. Mereka disumpah oleh Paus. Don Juan dari Austria, putra tidak sah Charles kelima dan saudara tiri Philip kedua Raja Spanyol, dipilih untuk memimpin Liga. Meskipun baru berusia 24 tahun, ia telah berpengalaman dalam perang dengan bangsa Moor. Armada Spanyol berada di bawah komando Genovese Gianandrea Doria. Marcantonio Colonna memimpin armada Paus, Sebastian Venir dan Agustin Barbarigo memimpin armada Venesia. Paus harus membayar 1/6 dari biaya perang salib, tetapi pada akhirnya dia membayar hampir 60%, Spanyol 3/6, dan Venesia 2/6. Paus Pius kelima, menghabiskan perbendaharaan kepausan, rakyatnya baik kaya maupun miskin, juga turut memberikan sumbangan dengan sukarela, tanpa dipaksa. Paus Pius kelima menempatkan ekspedisi tersebut, di bawah perlindungan Ratu Rosario Suci. Rosario harus didaraskan setiap hari di setiap kapal, mereka yang tinggal di rumah juga harus berdoa setiap hari, untuk menyerbu surga demi keberhasilan Liga. Paus memperpanjang devosi 40 jam, dan memerintahkan doa-doa umum serta prosesi-prosesi yang diikutinya sendiri. Orang suci itu tahu, bahwa Tuhan hanya akan membela pasukan Kristen, jika mereka membuktikan diri mereka layak, dengan bersatu demi kemuliaannya yang lebih besar, dan demi keberlangsungan kekristenan.
Don Juan dan anak buahnya berpuasa selama 3 hari. Seluruh awak kapal mengaku dosa dan menerima komuni kudus. Paus Pius kelima memberikan pengampunan penuh kepada para prajurit dan awak kapal Liga Suci. Para pendeta dari ordo-ordo besar, Fransiskan, Kapusin, Dominikan, Teatin, dan Jesuit, ditempatkan di geladak semua kapal perang Liga Suci, dengan mempersembahkan misa dan mendengarkan pengakuan dosa. Don Juan memberikan setiap orang di armadanya senjata Rosario. Bangsa Turki baru saja menghancurkan Dalmatia bagian dari Venesia dan beberapa pulau, serta mengambil alih 15.000 orang Katolik, yang dijadikan budak. Pada tanggal 20 September Don Juan yang memimpin armada yang terdiri dari kapal-kapal perang Spanyol, Venesia, Kepausan, dan Genoa, bersama dengan kapal-kapal milik Satria Malta, mereka mengirimkan semua orangnya, berlayar dari Messina Sisilia. Beberapa saat sebelumnya, utusan Kepausan memberikan berkat apostolik kepada 60.000 orang yang berlutut. Atas perintah Paus Pius kelima, gereja-gereja dipenuhi umat beriman untuk berdoa Rosario. Di surga, Bunda Maria mendengarkan. Meskipun pasukan Turki lebih banyak jumlahnya serta lebih berpengalaman, tapi Paus Pius memiliki keyakinan penuh pada penyelenggaraan ilahi. Pada tanggal 6 Oktober armada Kristen menerima berita pembunuhan yang sadis terhadap gubernur heroiknya, Bragadino. Pada tanggal 7 Oktober kedua armada akhirnya berhadapan di Teluk Lepanto, di lepas pantai Yunani. Di setiap kapal, Rosario dibacakan, dan para imam memberikan pengampunan umum kepada para awak. Pada saat yang sama di Vatikan, Paus juga tak putus berlutut dan berdoa, sejak keberangkatan armada. Angin yang awalnya menguntungkan armada Muslim, tiba-tiba berhenti dan berbalik arah. Don Juan berlutut dan berdoa. Semua prajurit dan pelaut melakukan hal yang sama, sementara para imam mengangkat salib. Kemudian komandan muda itu berdiri dan membentangkan panji biru Liga Suci yang bergambar Kristus yang tersalib, memberi perintah untuk menyerang. Pertempuran itu berlangsung kurang dari 5 jam. Pada pukul 4.30 sore Liga telah memastikan kemenangannya. Turki kehilangan 240 kapal dari 330 buah, dan sekitar 33.000 orang, termasuk Laksamana Ali Pasha, dari 85.000 orang. Sedangkan pihak Katolik kehilangan sekitar 10.000 orang, dan 12 kapal dari 212 buah, tetapi mereka berhasil membebaskan 15.000 budak orang Kristen. Pada saat pertempuran dimenangkan, Paus Pius kelima, yang sedang bersama bendahara kepausannya, tiba-tiba bangkit, membuka jendela ke arah timur, dan berdiri beberapa saat sambil menatap ke langit. Kemudian ia berseru, "Mari kita kesampingkan urusan, dan berlutut untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Ia telah memberikan kemenangan besar bagi armada kita." Paus Pius kelima, mengetahui lebih dulu berita kemenangan ini, meski utusan tertunda datang 2 minggu kemudian. Ucapannya ini ditulis, diulangi kepada para kardinal, ditandatangani dan disegel. Misa syukur dirayakan, Te Deums dan prosesi khidmat diadakan, umat mengakui bahwa kemenangan itu dari Tuhan, melalui Bunda Maria yang terberkati dan vikarisnya di bumi. Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Bunda Maria Kemenangan, untuk menghormatinya yang telah menyelamatkan umat Kristen. Gregorius XIII mengubah judulnya menjadi Hari Raya Rosario Suci, tahun 1573. Paus Pius kelima juga menambahkan judul, Pertolongan Umat Kristen, pada litani Bunda Maria dari Loreto. Santo Pius kelima menempatkan panji utama Laksamana Ottoman Ali Pasha, panji Khalifah, yang terkenal yang sangat berharga bagi para Sultan Ottoman, di Basilika Lateran agar dapat dilihat oleh semua orang. Sayangnya Paus Paulus ke-6, mengembalikannya kepada Turki pada tahun 1965.
Padahal ini merupakan tidak hanya bukti kemenangan Kristen yang penting, tetapi juga doa dan pengorbanan Paus dan Santo yang agung. Lepanto adalah pertempuran laut terpenting dalam sejarah, dan merupakan titik balik bagi umat Kristen. Pertempuran ini menyelamatkan umat Kristen Eropa, dan mengakhiri dominasi Kekaisaran Ottoman di Mediterania. Armada Muslim tidak pernah lagi menimbulkan bahaya nyata bagi Eropa. Meskipun kaum Muslim terus memperluas pangkalan mereka di pantai Afrika, dan mengganggu kapal-kapal, dan wilayah Eropa di seluruh Mediterania. Santo Pius kelima mendesak kekuatan-kekuatan Kristen, untuk menindaklanjuti kemenangan besar ini dengan bergabung dengan Liga Suci. Ini tidak hanya untuk membebaskan Eropa selamanya dari ancaman Muslim, tetapi juga untuk membebaskan Konstantinopel dan Yerusalem. Prajurit Santo Tua yang tak kenal lelah itu, memiliki semangat perang salib yang membara dalam dirinya, hingga saat-saat terakhirnya. Pius kelima memuji Bunda Maria Rosario atas kemenangan di Lepanto. Kemenangan Kristen di Lepanto, dengan menghentikan bahaya invasi kaum Muslim di bawah Sultan Ottoman. Para leluhur kita berjuang dengan gagah berani dan mengorbankan nyawa mereka untuk membela Tuhan, iman, gereja, dan tanah air mereka. Keutamaan yang ditunjukkan Paus Pius kelima sebagai seorang biarawan dan uskup, terus dipraktikkannya setelah terpilih menjadi uskup agung Santo Petrus. Ia menjaga keseimbangan antara kehidupan doa dan kehidupan aksinya. Kecintaannya pada doktrin sejati, diimbangi oleh pengabdiannya yang sungguh-sungguh. Sebuah salib selalu berdiri di hadapannya di atas mejanya, yang di kakinya tertulis kata-kata Santo Paulus, tetapi aku tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Pius kelima merayakan misa hariannya pagi-pagi sekali, didahului dengan meditasi selama 1 jam dan diikuti dengan sedikitnya 1 jam ucapan syukur. Ia sangat mencintai Bunda Maria. Ia menganjurkan pendarasan rosario suci, dan memberikan banyak indulgensi kepadanya, serta pendarasan doa kecil Bunda Maria. Ia sangat berbakti kepada pelindungnya, Santo Mikael Sang Malaikat Agung, dan kepada Santo Thomas Aquinas, yang ia anugerahkan sebagai pujangga gereja. Di atas semua devosi lainnya adalah cintanya kepada sakramen Maha Kudus. Begitu besar rasa hormatnya sehingga ia tidak pernah membiarkan dirinya digendong dalam prosesi Corpus Christi, tetapi selalu berjalan kaki, membawa monstrans bersama tubuh Tuhan kita. Seorang Protestan Inggris yang menyaksikan prosesi tersebut sangat terkesan dengan aspek kemalaikatan dan kekudusan Paus, sehingga membuat ia menjadi seorang Katolik. Santo Pius kelima terus menjalankan puasa dan mati raga berat sepanjang hidupnya. Sampai akhir hayatnya, ia tidur di atas kasur jerami yang keras dengan jubah dominikannya yang terbuat dari kain serge putih kasar, dan di baliknya ia selalu mengenakan kain wol. Selama menjalani kehidupan religiusnya, ia menguasai hawa nafsunya sedemikian rupa, sehingga ia tampak sepenuhnya bebas dari hawa nafsu, lebih bersifat seperti malaikat daripada manusia. Ia sangat takut pada nepotisme dan tidak akan mengizinkan kerabat terdekatnya datang ke Roma, kecuali jika ia ditugasi dengan jabatan khusus, karena takut ada yang mengira bahwa ia memperkaya mereka dengan harta gereja. Dan ketika mereka datang, ia bersikap sangat keras. Keponakannya yang sangat cakap dan terhormat, sesama biarawan Dominikan, Michael Bonelli, diangkat menjadi kardinal, tetapi Santo Pius melarangnya memegang jabatan apapun, dan mengharuskannya menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan keras. Salah seorang keponakannya yang lain, yang pernah bertempur di Lepanto, kemudian terlibat dalam sebuah skandal. Santo itu memanggilnya, menyalakan lilin saat ia memasuki ruangan, dan berkata, "Kamu harus meninggalkan Roma sebelum lilin ini padam." Ketegasan dan perlawanan tanpa henti Paus Pius kelima,
terhadap para pelaku kejahatan pasti akan mendatangkan musuh. Upaya salah satu dari mereka untuk membunuh Paus Pius kelima, menghasilkan mukjizat yang terkenal, yang dibenarkan oleh banyak saksi. Pius kelima memiliki devosi yang besar kepada sengsara Tuhan kita, dan berdoa selama berjam-jam setiap malam, dengan salib di tangannya, dengan penuh hikmat mencium 5 luka suci. Suatu malam, saat ia berlutut di ruang doanya, ketika ia hendak mencium kaki Yesus yang tersalib, ada yang membuatnya ngeri, kaki patung itu mendadak menyingkir. Paus berteriak keras, berpikir dalam kerendahan hatinya bahwa karena suatu dosa rahasia, juru selamat ilahi menolak pelukannya. Para pelayannya berpikir sebaliknya, mereka mencurigai adanya kejahatan. Begitu mereka menyeka kaki dengan roti, dan memberikannya kepada seekor binatang, tidak lama setelah itu binatang itu pun mati, ternyata benar, salib itu diracun. Pada bulan Januari tahun 1572, penyakit batu ginjal, yang telah dideritanya selama bertahun-tahun meningkat sedemikian rupa sehingga ia tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Meski rasa sakit yang luar biasa, ia menolak untuk dioperasi, dan tidak membiarkan tangan orang lain menyentuh tubuhnya. Setelah upacara Minggu Suci, pada Jumat Agung 1572, Paus Pius kelima terpaksa berbaring di tempat tidurnya. Namun, setelah memerintahkan salib untuk dibawa ke kamarnya, ia bangkit dan bersujud beberapa kali di hadapannya. Diberitahu tentang kesedihan besar orang-orang atas penyakitnya, ia mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, untuk memberikan mereka berkat Paskah seperti biasa, untuk terakhir kalinya. Kerumunan besar berkumpul di lapangan Santo Petrus, ketika orang suci itu muncul di balkon basilika dengan jubah kepausannya, lalu melantunkan berkat. Dengan suara lemah tetapi lembut, dapat didengar dengan jelas bahkan oleh mereka yang paling jauh. Orang-orang menangis, mereka berharap dan berdoa, agar hidup Paus diperpanjang. Setelah sedikit pulih, Paus memutuskan untuk melakukan kunjungan rutinnya, dengan berjalan kaki, ke 7 basilika di Roma. Kepada para dokter, rumah tangga, dan para kardinal yang mencoba mencegahnya karena takut ia akan meninggal dalam perjalanan, ia menjawab, Tuhan yang memulai pekerjaan ini akan melihatnya sampai akhir. Di Lateran, ia ingin menaiki tangga suci tetapi tidak mampu, dan malah mencium anak tangga paling bawah sambil menangis. Orang banyak mengerumuni orang suci itu, saat ia memberikan berkat terakhirnya. Sekembalinya ke Vatikan, Santo Pius berbaring di tempat tidur dan tidak bangun lagi. Pada hari-hari terakhir, ia terus-menerus melakukan doa iman, harapan dan amal, ucapan syukur, dan penyesalan. Ia meminta mazmur tobat, dan kisah sengsara dibacakan dengan suara keras. 4 hari sebelum meninggal, karena tidak dapat lagi mempersembahkan misa, ia menerima komuni kudus dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Pada tanggal 30 April Paus menerima sakramen pengurapan terakhir. Ia mengenakan jubah Dominikan yang dikenakannya saat ia ingin meninggal. Setelah menerima viatikum, ia berbicara kepada sekelompok kardinal, memberitahu mereka bahwa sejak hari pertama masa kepausannya, ia telah bersumpah untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya bagi gereja. Sejak saat itu, sambil berbaring dalam penderitaan, ia hanya berbicara kepada Tuhan, terus-menerus mencium 5 luka salib yang tidak pernah lepas dari tangannya. Putra Santo Dominikus yang hebat ini menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, pada pukul 5 sore tanggal 1 Mei tahun 1572, dalam usianya 68 tahun. Ketika membedah tubuhnya, para dokter menemukan batu-batu sebesar itu. Mereka heran bagaimana ia bisa bertahan hidup dengan rasa sakit yang ditimbulkannya. Setelah kematiannya, tubuh Paus Pius tetap segar, lentur, dan harum seperti tubuh seorang anak.
Tubuhnya dibaringkan di Basilika Santo Petrus, yang selama 4 hari hampir tidak dapat menampung banyak orang. Banyak mukjizat penyembuhan yang dilaporkan. Santo Pius kelima ingin dimakamkan di Moskow, karena ia menganggap dirinya tidak layak berada di antara begitu banyak paus suci di Roma. Namun pada tahun 1588, Sixtus kelima memindahkan relikuinya ke makam di Santa Maria Maggiore, tempat yang telah ia persiapkan untuk sahabat dan dermawan terkasihnya. Paus Clement ke-10 membeatifikasi Paus Pius kelima pada tahun 1672. Mukjizat yang dipilih untuk beatifikasi tersebut adalah, yang pertama, penyembuhan seketika dari seorang pria sakit dengan sepotong jubah santo tersebut. Yang kedua, pelestarian ajaib 2 lukisan Santo Paus Pius kelima, dalam kebakaran besar yang menghancurkan semua yang lain di Istana Adipati Ses. Paus Clement ke-11, mengkanonisasi dia pada tahun 1711. Tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai hari perayaannya. Demikianlah perjalanan hidup Santo Paus Pius kelima, Paus ke-225, salah satu paus terhebat, berani, disiplin dan tegas. Meskipun masa kepausannya yang singkat, yaitu 6 tahun, benar-benar merupakan tanda bahwa ia dibantu oleh Tuhan dengan cara yang istimewa, dia mampu menyelesaikan banyak pekerjaan. Dibimbing oleh dekret Konsili Trente dengan bantuan Santo Charles Borromeo, ia mereformasi disiplin gereja, memberantas sisa-sisa keduniawian dan kelonggaran Renaissance. Ia menerbitkan Katekismus Romawi, mengumumkan Misale Romawi dan Breviarium, dan menerbitkan karya-karya Santo Thomas Aquinas. Sebagai pembela hak-hak Tuhan dan Gereja Bunda Suci yang bersemangat, ia tidak pernah membiarkan kekuasaan dan prestise siapapun, menggoyahkan tekadnya untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Contoh yang paling terkenal adalah ekskomunikasinya terhadap Ratu Elizabeth I. Santo Paus Pius kelima akan selamanya dikenang sebagai pembela agama Kristen yang agung. Karena semangat sucinya dan tekadnya yang gigih, dalam menghadapi segunung pertentangan dari penguasa Eropa. Dia berhasil mematahkan kekuasaan Kekaisaran Ottoman, dan menyelamatkan Eropa dari penaklukan Islam Turki. Di atas segalanya, ia adalah seorang bapa sejati dan gembala jiwa, dan seperti semua bapa yang baik, ia tidak takut untuk menggunakan tindakan tegas bila perlu. Mengetahui bahwa hanya ada satu jalan sejati menuju keselamatan, Santo Paus Pius adalah seorang pejuang ortodoksi doktrinal yang tidak kenal kompromi. Ia berjuang mati-matian melawan pemberontakan ajaran sesat, aliran Protestantisme Lutheran, Calvinis, dan Huguenot. Oleh karena cintanya yang besar kepada Tuhan, dan semangatnya untuk keselamatan jiwa, ia berhasil menghapus ajaran sesat di Italia. Santo Paus Pius kelima yang baik, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.